bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bersharing ya 2-5 menit dipersilakan di lingkungan Fransiskus ini. Bu Tripina, Pak Bambang, Pak Mail, atau Bu Aloy, Bapak Ibu yang lainnya silakan. Atau saudara-saudari yang di belakang silakan kalau ingin bersharing. Silakan Pak. Bu Tripina. Oh Pak Ketua, Pak Mail kan. Silakan Pak. Ya, dikaitkan dengan boleh Pak dengan Paus Fransiskus hadir dengan juga ini dan dengan situasi lingkungan kita. Silakan Pak. Baik, mungkin ini sebagai ini mungkin ya pengalaman hidup, mungkin pengalaman hidup dalam pribadi masing-masing. Jadi mungkin dalam diri kita, dalam keluarga kita ya, sejauh mana muncul kesadaran dalam diri kita bahwa Allah memang sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan. Mungkin saya sedikit berbagi pengalaman waktu dulu, waktu zaman COVID. Waktu di zaman COVID mungkin kita juga hampir semua pernah merasakan COVID. Mungkin ada juga yang lewat tidak kena COVID ya, atau hanya kena sedikit tapi sembuh cepat berobat. Jadi pengalaman saya pernah waktu 2020 kena COVID. Kalau menurut waktu itu memang pertama kena, orang bilang kalau kena COVID itu tidak merasakan penciuman, rasa, tapi kalau saya tidak berubah di penciuman, di rasa saja. Mungkin rasa itu karena berubah tidak ada rasa itu mungkin karena pengaruh dari batuk yang kuat, tidur yang susah, tidak bisa tidur, makanya pengaruh dari selera makan, tidak bisa makan. Jadi karena waktu itu zamannya COVID, ya disakitkan dengan COVID. Jadi ke dokter pun tidak boleh waktu itu. Jadi bolehnya ke dokter itu konsul itu hanya lewat telepon. Jadi di sini kita kadang-kadang kalau udah kena penyakit, kita lebih cepat berpikirnya mau berobat. Merasa di obat itu tidak merespon obatnya, baru selanjutnya baru kita berpikir ke Tuhan. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan juga. Nah, itu. Jadi waktu itu ya secara obat juga, tapi saya menyerahkan diri juga ke Tuhan, berdoa terus, Salam Maria 10 kali, kadang-kadang 3 kali, tidak bosan-bosannya berdoa menyerahkan kepada Tuhan bahwa hidup ini hanyalah untuk Tuhan. Kalau seandainya Tuhan masih mencintai, menginginkan saya hidup, maka Tuhan akan sembuhkan saya. Itu waktu itu. Tapi setelah berobat, mungkin Tuhan juga menyembuhkan saya juga lewat obat. Jadi obat yang saya minum itu cepat sekali berangsur hingga saya sembuh total. Waktu itu saya tidak masuk kerja itu 3 bulan. Memang kami di kantor hampir rata-rata semua kena waktu itu. 3 bulan nggak masuk. Sampai udah pulih sekali, udah pulih normal, nggak ada lagi. Cek tes darah udah betul-betul udah bersih, baru masuk kerja. Jadi mungkin itu bahwa Tuhan sangat mencintai umatnya, walaupun kita ini orang yang banyak dosa, berbuat yang di dunia ini kurang benar,
kurang menghargai sesama, tapi Tuhan tetap mencintai kita asal kita benar-benar berharap dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, pengalaman semasa kita hidup di dunia ini. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Silakan, Bu Tri, Pak Bambang. Oh, istri kan. Saya manggilnya Bu Tri, Pak Bambang manggilnya istrinya. Silakan, Bu. Baik, mungkin kita sharing sebagaimana tadi kita dengarkan bahwa bagaimana adanya Tuhan dalam keluarga dan dalam diri kita. Di sini mungkin saya mengambil seperti contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam rumah tangga ya. Kita tahu bahwa setiap perjalanan rumah tangga itu kan ada turun naik, kemudian pergumulan, kerikil, banyak sekali yang dapat kita lihat. Salah satu contoh dari kegagalan misalnya dalam kesuksesan, seperti Pak Bambang kan pernah kita lihat mencoba beberapa kali caleg gagal. Tapi kalau kita lihat dalam saat gagal memang kita rasa kecewa. Kadang kita menyalahkan diri kita, kenapa doa kita itu tidak pernah terkabul dan tidak pernah Tuhan jawab. Tapi dalam berjalannya waktu, kadang kita manusia ini memang tidak pernah puas dan tidak pernah berterima kasih dengan apa yang berkat yang Tuhan pernah berikan dengan kita. Kadang yang tidak pernah kita sadari kan. Dengan berjalannya waktu, kita berdoa ketika mungkin bapaknya gagal, mungkin di sisi lain anak-anak kami yang berhasil. Dengan itu kan kita pernah mencoba bahwa, dan kita katakan dengan Tuhan bahwa memang doa itu bukan hal yang membuat kita gagal. Memang kadang Tuhan itu tidak pernah menjawab kita dalam saat itu, tapi dengan pelan-pelan. Salah satu contoh pada anak saya yang pertama kan, kuliah dari bertahun-tahun hampir gagal, bahkan hampir putus asa, bahkan bapaknya sendiri kadang marah gitu kan, kenapa kok gagal, maksud itu kok malas. Nah, tapi kadang kita sabar dan kita berdoa kepada Tuhan, berikan pada kita tuh kekuatan bagaimana cara kita menghadapi anak kita yang kadang berbagai pola, yang malas, kemudian yang jenuh dengan mata kuliah. Dengan tidak putus asa kita berdoa terus berharap. Ternyata Tuhan tuh menjawab, dan Tuhan tuh mengatakan bahwa benar dalam tertulis tuh yang terakhir tidak akan pernah menjadi yang terbelakang. Contohnya anak saya kuliahnya tinggal 3 bulan lagi DO, ternyata dikejar dengan harapan dan perjuangan dan doa bisa melewatinya, kemudian dapat 1 bulan lagi sudah dapat kerja yang baik gitu kan, bisa dikirim ke Cina. Jadi itu betul bahwa doa itu memang adalah kekuatan. Itu benar-benar saya pribadi rasakan, terutama dalam rumah tangga saya juga, bahwa banyak sekali pergumulan hidup dan tantangan kerikil, bahkan badai sekalipun. Tapi untuk diri saya sendiri bahwa kekuatan itu adalah doa. Jadi kadang kita memang sangat-sangat sering putus asa, bahkan kadang hampir ingin berhenti untuk berdoa, bahwa kenapa kok doa kita tidak terjawab saat ini, tidak terjawab kenapa. Tapi percayalah bahwa doa itu adalah kekuatan, dan percayalah bahwa memang Tuhan itu kadang tidak memberikan suatu jawaban dengan kita bahwa hari ini terjadi, tapi pelan-pelan bahwa semua itu Tuhan tuh pasti jawab. Seperti mungkin orang kadang melihat kita terutama masalah ekonomi, orang tua pakainya keluarga Pak Bambang ini enak gitu kan, tidak pernah mungkin keputusan uang gitu kan. Tapi kadang suatu saat, pas saat dalam kejepit sekalipun, kalau kita berdoa, ya Tuhan berikanlah, mudahkanlah rezeki. Dan satu percaya sekali, dalam waktu kadang 2 atau 3 hari kemudian tuh pasti ada berkat yang mengalir meskipun itu sedikit. Jadi intinya bahwa kita hidup harus selalu bersyukur, bahwa kita harus bersabar, dan memang doa itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Jadi memang kita percaya bahwa doa itu
yang membuat kita menjadi kita kuat, bahwa doa kita itu memang Tuhan tidak akan jawab kita sekarang, tapi Tuhan akan menggenapkan semua apa yang kita rencanakan. Jadi kalau menurut saya bahwa, dan terutama keluarga saya, kekuatan terbesar itu adalah doa. Jadi Tuhan itu memang selalu ada dalam diri kita, hanya memang tidak kelihatan. Nah, mungkin dari saya dan keluarga saya bahwa menyatakan bahwa doa adalah segala-galanya, dan doa itu adalah kekuatan dalam diri kita. Mungkin sekian sharing dari saya dan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Pak Bambang, nambah? Bu Aloy? Lanjut. Ibu-ibu yang lainnya? Mungkin ada? Anak muda yang mungkin banyak sharing. Ibu-ibu, silakan Bu. Bu Sudar? Oh, lanjut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih, sharingnya sangat menguatkan. Memang doa itu tidak boleh putus, karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Apa yang kita minta itu mungkin bagi Tuhan bukan itulah yang terbaik. Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Dan yang terbaik itu justru bukan diberikan kepada kita, tetapi mungkin kepada anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita. Dan itulah yang Tuhan selalu sampaikan kepada kita. Karena memang kalau sampai kita mulai putus asa dan tidak berdoa, justru setan akan ketawa. Maka saya selalu tersentuh dengan pernyataan Paus Fransiskus. Ya kan, setan itu ada di dalam kocek kita. Udah. Mengapa dia katakan begitu? Karena ketika kita misalnya, ya, maka di dalam koceknya Paus Fransiskus itu saya lihat doa rosario ya dengan kacamata. Itu karena dia tak bisa itu kan. Nah, ya kan? Kalau sudah mulai kita melihat kocek kita dan kurang duit kan, udah mulai lain yang kita omongin kan. Kan begitu. Karena kalau di kantong gitu tuh ada setan katanya. Nah, itu sebenarnya mau mengatakan bahwa sampai dia katakan kalau kita sampai tidak datang ke gereja pada hari Minggu, ya setan menang katanya. Maka hati-hati dan jangan pernah negosiasi dengan setan. Jangan pernah dialog dengan setan. Dia senang. Setan tuh senang. Ada salah satu VT-nya itu dia ngasih homili. Mungkin pas saya buka itu dia sampaikan, jangan, Paus Fransiskus berpesan jangan dialog dengan setan. Jika kita mulai dialog dengan setan, dia senang. Nah, disitulah kita mulai. Nah, itu salah satu pembelajaran yang baik, sangat baik yang diberikan Paus Fransiskus. Karena memang dialoglah dengan Allah. Ya kan? Kalau kita dialog dengan Allah, Allah akan memberikan yang terbaik, walaupun kelihatan jalannya sukar. Dari itu, maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Paus Fransiskus, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau telah memberikan kami wakilmu yaitu Paus Fransiskus. Berkatilah beliau dan berilah kesehatan yang baik sehingga dia dapat memimpin kami selalu untuk mencintai Kristus dan sesama. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengurus lingkungan Santo Fransiskus, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan juga pengurus-pengurus yang lainnya, segenap umat lingkungan Santo Fransiskus agar diberikan kekuatan untuk tidak kendor dalam kerajinan, baik dalam pelayanan, doa, dan juga segala bentuk karya mereka di lingkungan maupun di paroki. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pasutri yang ada di lingkungan Santo Rupinus, berikanlah mereka kekuatan, cinta, kesabaran untuk membina anak-anak dan juga saling setia dan mempertahankan perkawinan Katolik sebagai perkawinan yang sakramental yang merupakan anugerah daripadamu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para anak-anak, kaum remaja, orang muda agar mereka mau terlibat di lingkungan dalam setiap kegiatan lingkungan. Bimbinglah mereka dengan Roh Kudus agar mereka selalu setia kepada Yesus Kristus. Dan berkatilah pendidikan mereka agar mereka dapat menyelesaikan jenjang-jenjang baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi
demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini. Kami mohon mampukanlah kami untuk selalu memberi ruang bagi Allah yang datang untuk memulihkan kami. Pulihkanlah kami agar kami dapat kembali menjadi serupa dan segambar dengan Dikau. Mampukanlah kami untuk membawa pemulihan di tengah situasi sulit yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ada pengumuman, Pak? Silakan. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati, terutama keluarga Pak Mail, dan juga keluarga yang ada di lingkungan Santo Fransiskus, dan keluarga kita masing-masing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2024 di lingkungan Santo Fransiskus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 306, Masa yang Datang. Satu, dua, tiga. Masa yang datang, masa yang datang, pastilah kita menang dalam hati, sungguh yakin Tuhan bersama selalu. Mari bersama, mari bersama membangun dunia baru dalam kasih, dalam cinta, membangun dunia baru. Di dalam Tuhan, di